Gue mau ngobrol sama Bro Rido. Ya. Bro Rido dari Tangerang juga ya? Dari Tauron juga. Dia mau menceritakan pengalamannya dia kejeblos judul. Benar. Ya, ini unik nih teman-teman karena dia ini backgroundnya itu anak pesantren gitu. Jadi nyantrennya juga bukan sebulan 2 bulan ini, 3 tahun ya bro. 3 tahun. Bagaimana dia bisa masuk ke jeblos ke judi online yang membuat dia tuh merasa rugi karena ini ya. Benar. Gitu, oke. Bro Rido ceritain aja gimana dari awal lo kenal judul sampai lo ngerasa di titik kayaknya gua hancur nih kayak gitu. Ya. Oke, jadi saya kenal judi itu di 2018 awal. Saya berpengaruh dan terjeblos lah di judul ini karena lingkungan. Yang awal-awal saya gak ada niatan untuk ke judul ini, tapi dengan adanya lingkungan seperti ini saya terbawa. Itu lingkungan di kampung atau lingkungan di mana tuh? Itu lingkungan di kampung saya sendiri. Di kampung ya? Di kampung saya sendiri. Rumah berarti ya? Rumah. Oke, itu gimana itu? Teman-teman banyak yang main? Teman-teman, waktu itu saya masih lihat nggak banyak begitu yang main, cuma beberapa adalah yang main gitu. Jadi setiap saya nongkrong ke tempat situ pasti ada seksi ini ada aja gitu. Jadi pada awal saya main itu di 2018 itu karena lingkungan yang menjebloskan saya, yang awalnya saya iseng-iseng dan sampai di titik saya merasa wah gua hancur gara-gara judul. Itu lu mulai dari tahun berapa? 2018. 2018. 2018. Nah, berarti lu posisinya udah selesai pesantren itu? Sudah selesai pesantren. Karena saya yang tadi saya bilang karena lingkungan setelah saya di pondok itu kan saya penasaran karena saya pengen bergaul ke sana, saya pengen nongkrong ke sana sini dan akhirnya saya terjerumus lah dengan hal-hal seperti itu. Oke. Gimana apa yang lu alamin itu? Yang saya alami ketika saya jeblos dalam judul ini untuk diri saya pribadi sangat merugikan banget. Bukan dari hanya kehilangan diri sendiri, tapi saya melakukan kehilangan semua banda-banda, kehilangan data diri saya, harus kehilangan semua memalukan keluarga sendiri. Saat itu lu merasa kecewa sama diri sendiri itu apa saat lu kehilangan apa gitu? Saat saya merasa kehilangan, ketika saya merugikan banda-banda yang seharusnya itu berharga untuk saya, ya saya harus mengorbankan itu untuk judul. Dari baik itu banda yang untuk mencari nafkah saya sehari-hari, saya harus mengorbankan itu. Bahkan warisan dari orang tua almarhum saya pun saya harus korbankan. Apa aja nih? Lu tadi bilang di belakang lu gagal nikah juga itu gimana? Ya untuk gagal nikah ini karena kan saya setahun sebelum ini kan saya udah planning sama pasangan saya. Bahkan keluarga pun udah setuju untuk saya membangun masa depan dengan pasangan ini. Tapi ketika saya terjerumus dalam hal seperti ini, itu menghancurkan semuanya. Cewek lu tahu atau gimana tuh? Maksudnya yang bikin gagal kan banyak juga nih teman-teman yang lain yang ceweknya tahu si cowoknya ternyata main judul gitu, tapi tetap dilanjut nikahnya karena yakin nanti insya Allah bisa berhenti kayak gitu. Nah, lu gimana nih? Jadi kan permasalahan judi ini saya sudah 3 kali mengulangi kesalahan atau melakukan judi online ini. Yang pertama saya sudah sadar, saya sempat berhenti dalam jangka sebulan, tapi kemudian saat itu saya harus main lagi, bahkan saya harus gila-gilaan. Setelah itu saya sempat ketahuan yang pertama kali tahu saya judi itu pasangan saya sendiri. Dia mencari tahu dengan histori mutasi rekening atau segala macam. Maka dari situ saya udah nggak tahu lagi harus apa. Saya harus sudah ketahuan lagi. Dan di situ saya sudah sadar juga. Saya sadar juga, saya ketahuan sama pasangan saya sendiri. Saya lakuin itu lagi, saya main lagi, nggak ada kapok-kapoknya. Bahkan ya saya bilang cukup merugikan banget untuk diri saya, bahkan untuk keluarga saya sendiri. Dari situ saya harus kehilangan duit yang bukan nominal ya. Mungkin beberapa orang masih ada yang lebih dari saya, tapi saya sendiri merasa ini udah luar biasa saya melakukan seperti ini. Saya harus merugikan 50 juta, bahkan ratusan juta saya sudah melakukan itu. Iya. Apa aja nih yang lu lakukan? Kayak teman-teman ada yang minjol, ada yang apa, lu ngapain apanya? Awal itu saya nekat, yang tadi saya bilang saya harus ngorbanin banda-banda saya. Yang tadinya saya punya motor saat ini harusnya 5, tapi untuk saat ini saya nggak punya motor sama sekali. Waduh. Itu lu minjol juga apa enggak tuh? Awal saya nggak berpikir untuk pinjol. Walaupun limit saya itu ada, bahkan itu lebih dari apa yang saya harus jual motor, tapi saya nggak berpikiran untuk pinjol. Oke. Lah itu ibu meninggal posisi lu masih main judul? Masih main. Bahasa kasarnya kayak gini ya. Saya sebenarnya anak yang durhaka. Karena kenapa saya bisa bilang anak durhaka?
Ketika sebelum orang tua saya meninggal itu saya sudah melakukan itu. Bahkan di saat orang tua saya sedang sakit pun saya masih main. Orang tua lu itu, lu manggilnya siapa? Ibu? Umi sih. Umi. Umi. Nah, Umi ini waktu lagi sakit tahu lu main. Sebelum yang pertama, masalah pertama sebenarnya orang tua itu tahu, tapi nggak begitu menegur saya berlebihan, hanya menegur